Sekarang nih. Pipimu merah. Oh iya. Iya kan? Meledak banget kan itu. Makanya dulunya pernah festival-festival yang pada jago-jago itu tuh mereka tuh. Salah satunya Modulus 91 ke 98 biasanya era itu ya. Setahun sekali loh keluar album. Enggak, ini 4 tahun sekali. Kabisat ya? Bisa, betul. Udah rekaman nih. Kaset udah jadi. Perusahaan rekamannya bubar. Jadi nggak naik. Jadi kalau ditanya orang misalnya, lo band Indonesia menurut lo yang terbaik paling bagus tuh apa? Pasti gue jawabnya Modulus. Ya karena saking cintanya sampai detik ini gue berusaha ngumpulin, akhirnya yang bisa kekumpul tinggal bertiga aja nih. Lo? Stanley sama Daniel. Sekarang tahunya lu ada di satu perusahaan dan lu produksi malah sekarang ya? Diproduksi, bikin konten musik, dari mulai produksi audionya, mixing, video editingnya gue semua. Yang ngambil-ngambil? Gue juga kameramen. Promonya? Gue bikin short, gue juga bikin. Lu juga yang bikin? Iya, gue sendiri. Halo, ketemu lagi saya Ferdi Tahir di acara All You Can Hear bersama sahabat saya Odi Modulus. Yeay! Terima kasih, Ferdi. Ini gue salah satu temen gue yang mungkin lama juga kita berteman ya. Dari tahun 90 awalan ya. Iya, betul. Dulu kita bareng-bareng pernah ngeband juga. Cuman sebelum gue berteman, ini adalah idola gue. Salah satunya di band-band permusikan Indonesia. Dia bintang yang gue idolakan lah sebagai pemain drum. Ini pemain drum yang Modulus. Di, apa kabar Di? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi gini Di, gue kan kemarin si Stanley kan masuk sini. Gue bilang gue mau dong si Odi. Si Odi gak pernah mau. Jadi gue pikir, akhirnya gue japri lu kan. Lu juga susah nih. Buat apa? Udahlah. Yang penting ngobrol doang. Banyak penggemar udah Di. Iya, sebenarnya nggak pede sih. Jadi nggak biasa. Lu bukan vokalis ya? Public speaking kan, iya. Di belakang drum kan di belakang peralatan jadi ngumpet terus kan, jadi nggak vokal. Drumnya ditinggiin lagi. Oke Di, gini. Jadi mungkin di sini juga pada tahu Modulus Band. Modulus Band pada zaman gue muda dulu. Itu zaman-zaman gue SMA baru lulus lah, kira-kira tahun 90-91an. Oke. Itu kan udah ada Modulus pada saat itu. Nah Modulus itu sebenarnya lu tuh gimana sih awal mulanya berdirinya Modulus pada saat itu? Sedangkan yang setelah kita tahu, lu itu kerja di bank kan? Iya benar. Iya kan, waktu dulu kita ngeband, lu tuh kalau balik dari mana? Dari kantor, dari bank gitu kan? Iya. Oke. Berarti lu nggak sekolah musik? Gue pikir kan lu sekolah musik gitu. Apa memang benar sekolah musik? Jadi awalnya gimana? Kalau sekolah musik enggak, tapi kursus kali ya. Kursus ya? Dulu kan ada Yamaha kan. Ini sebelum di Modulus nih? Iya, SMP belajar drum. Kenapa drum? Kenapa nggak piano? Lu kan piano lu aja bagus main piano. Itu dia. Sampai sekarang nih, detik ini, itu penyesalan seumur hidup kenapa gue nggak pernah belajar piano, nggak pernah mau. Padahal nyokap itu guru piano. Iya, nyokap lu guru piano ya? Wow. Disuruh-suruh kan, Odi kamu piano. Enggak, pengennya drum terus drum gitu. Dibeliin tapi? Dibeliin. Oh, jarang zaman dulu orang dibeliin drumnya. Wong Sugi dulu. Nggak mungkin orang biasa dibeliin drum. Oke, dibeliin. Lu latihan sekolah tuh? Les ya? di Yamaha ya namanya. Di Majestic, YMI, Yayasan Musik Indonesia. Ya. Dari grade 12 sampai grade 6. Oh, kalau sekolah tuh dari yang kecil dulu ya? Dari yang besar dulu ya, sampai yang kecil? Iya. Lama tuh ya berarti? Lama, sampai kelas 1 SMA. Oh, dari SMP sampai kelas 1 SMA? Berapa tahun lah gitu? Iya, 3 tahun kali ya kayaknya. Nah itu kalau les lu ambil memang jazz gitu? Enggak? Oh enggak, namanya drum kan
sampai kita bisa main, lagu gitu. Semua ketukan diajarin? Iya, semua ketukan diajarin. Oke, lu jadilah pemain drum. Belajar baca, akhirnya bisa baca ya. Oh, jadi lu bisa, si pemain drum itu ada ininya juga ya? Ada simbol ada partitur. Iya. Tapi simbol beda sama... Beda, kalau tangan nada kan sebenarnya sama aja kan tangan nada. Cuma kalau drum kan karena dia banyak komponennya, ada snare drum, ada tom 1, tom 2, tom 3, ada cymbal, ada kick. Ada rimshot gitu ya? Ada rimshot, nah itu pakai simbol ya. Oke. Walaupun ini notasinya misalnya 1/8 sama, cuman simbolnya X misalnya kayak gitu. Berarti itu simbal. Oh, I see. Itu diajarin juga tuh? Diajarin juga. Oke. Band pertama lu adalah Modulus, bukan? Bukan. Dulu SMP namanya The Barrel. The Barrel itu barel, tong. Oh, barel tong. Oke. Oke. Karena bokap kan di Arko kan minyak. Oh, kan. minyak. Jadi barel. Udah nggak oil ya. Pelumas. The Barrel. Itu main lagu-lagu kayak apa? Lagunya Kansas. Kansas? Lu kan jazz? Enggak, dulu malah rock dulu. Oh, dulu tuh nggak langsung jazz gitu? Enggak. Oke. Lu Kansas kan berarti itu kan? Iya, apa? lupa kali. Terus ada Carry on my world, so itu kan? Terus ada Ras gitu nggak? ILP apa sih? Oh, ILP, Emerson Lake and Palmer ya? Iya. From the beginning. Yes, itu Iya kan? From the Beginning. Ding 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 ding. Iya. Iya kan? Oke. Sampai bisa main gitarnya. Deng deng deng. Iya. Deng. Terus ada lagu apa lagi tuh? Enak itu. Itu jadi zaman dulu itu disebutnya art rock. Iya, disebutnya gitu. art rock loh. ILP itu sama kayak Ras, sama kayak Gentle Giant, sama kayak siapa lagi kalau zaman sekarang tuh masih, ya pokoknya art rock tapi kayak jazz sebenarnya menurut gue. Oh, itu bawainnya kayak gitu-gitu. Oke. Iya. Tapi bukan buat rekaman namanya baru. Iya, buat manggung-manggung di acara 17-an di komplek. Oke. White Snake juga pernah dibawain. White Snake, Iya. oke. Nah, terus tiba-tiba waktu dulu pasti lu punya cita-cita pengen rekaman dong? Apa enggak? Dulu waktu SMP sih belum ngerti ke situ ya, maksudnya SMP, SMA? SMA udah. Nah, pas SMA bikinnya sama si Barel itu tuh. Enggak, Barel udahan SMP, terus SMA namanya masih gabung sama anak komplek. Namanya berubah jadi The Bachelor. The Bachelor. Bujangan. Kenapa nggak junior? Oke, tapi tetap masih buat manggung-manggung. Manggung, Oke. ya. Terus, nah pas mau masuk kuliah, sepupu aku itu namanya Mas Adam. Dia ini bawa teman-temannya dari kampus ke rumah. Jadi aku ada pemain band nih, pemain bassnya jago, almarhum Iwang gitu kan. Oke. Sama Agus. Mainin lagu Cassiopeia. Cassiopeia, oke. Nah, waktu SMP aku udah dengerin Cassiopeia itu sebenarnya. Udah denger sebenarnya. Udah dengerin, asik banget ya. Bahkan sempat nonton konsernya waktu itu. Oke. Di Balai Sidang. Udah dari situ mulai akhirnya nggak tahu namanya apa, pokoknya ngejam dulu, tapi warna musiknya beda banget, lebih ke fusion waktu itu. Oh, udah mulai ya. Lu udah mulai dengerin Cassiopeia aja kan udah mulai fusion, udah mulai jazz tuh. Iya. Dulu kan musim Walkman tuh ya, zaman itu ada Walkman ngetop banget. Sony. Pakai kaset, dengerin Cassiopeia. Terus teman-teman SMP, ini lagu apa sih, Di? Apaan nih? Gue dibilang orang aneh. Apaan nih lagu? Gitu kan. Iya. Cassiopeia. Iya itu. Akhirnya Jumbo ya? Iya. Akhirnya Jumbo ya? Iya. Gila itu band. Kalau kalian yang belum tahu, lo cari Cassiopeia. Wah anjir, keren banget. Malah ada satu lagu, bassnya mirip sama lagunya itu. Surga dan apa? Cinta Matinya Agnes. Sama tuh. Yang gimana? Bass Oh, iya. Gitu kan ada kan? Iya, benar. Jadi
Keren, lu coba lihat. Terus udah gitu sama Iwang tuh Iwang yang ada di Modulus. Iya, Iwang Modulus. Almarhum. Almarhum sekarang. Oh udah dari dulu nih Udah dari dulu. nih ya, udah jalan. Dan itu mulai manggung-manggung, mulai lagu pilihannya udah nggak mungkin kerok lagi dong. Waktu itu kan gue masih SMA kelas 3. Nah pas lulus akhirnya masuk ke kampus itu kan. Lu kuliah di mana sih? Di IT. Wah, anjir. IT man. Teknologi man. Ngambil elektro. Ambil elektro. Oke. Terus. Tapi nggak selesai. Oh nggak apa-apa kan IT kan. Karena banyak ngeband. Kan IT mah Pornhub biasanya. Film IT. Film. Oke, terus. Ya udah dari situ. Itu mereka IT juga? Iya mereka IT semua. Oke. Terus akhirnya si Agus nyari pemain keyboard, dapatlah Edwin, dapat Ucok, dapat vokalis namanya Bimo. Jadi lah band kampus namanya IT Jazz Band. Oke, IT Jazz Band. IT Jazz Band. Ini semua lagu-lagu jazz. Pada saat itu main komposisi sendiri kan, tapi colornya Cassiope banget. Oke, Cassiope ya. Cassiope. Akhirnya kita sering main dari kampus ke kampus, main di Trisakti, Perbanas, di UI. Dari situlah akhirnya punya ide kayak tadi lu cerita tuh kenapa kita nggak bikin lagu sendiri ya. Itu dia. Iya. Akhirnya kita berkarya di situ. Bikin lagu sendiri. Lagu pertamanya yang dibikin. Lagu pertama yang dibikin judulnya. Itu Sinada. Bukan. Oh bukan. Bukan. Tunggu. Ulang tahun kalau nggak salah. Oh iya ulang tahun. Ulang tahun bikin. Berarti kalau zaman dulu kan dulu tuh nggak ada single ya. Dulu tuh langsung 10 lagu satu album gitu kan. Kita mini album. Jadi 4 lagu. Mini album. 4 lagu langsung keluarin. Iya. Nah, itu waktu ngeluarin kan ada banyak nih stepnya nih. Begitu kita bisa bikin bandnya, bisa bikin lagunya. Bikin lagu tuh udah another thing lagi karena kita butuh modal ya. Modal nih nyewa studio, beli spita, itu sendiri tuh, itu mahal. Zaman dulu ya. Zaman dulu patungan biasanya kan. Pasti terakhir nyari label biasanya. Nah itu dia. Nah nyari label kok lu dapet bisa 4 lagu doang label gitu. Jadi ada yang kelewat nih sebelum mini album tadi. Kita ikut single dulu 10 Bintang Nusantara 2. Oh ikut apa namanya? Ajang lah. Ajang 10 Bintang Nusantara. Lagu pertama kita judulnya Saat-Saat Bahagia. Saat-Saat Bahagia. Asti Asmodiwati. Hah? Asti yang nyanyi? Oke. Gitu. Bandnya lu? Modulus. Tapi yang nyanyi Asti? Yes. Oke. Gitu. Terus? Udah. Bagus. 88 lumayan sih. Oke. Dapat job dari kampus ke kampus masih kayak begitu. Terus akhirnya kita bikin mini album tadi. Dengan label yang sama? Mini album itu, iya Tim Record. Betul. Tim Record, oke. Iya tahun 91. Si 4 lagu itu? Yes. Nada Asmara belum di situ? Udah. Oh berarti ini yang meledak berarti pertama nih? Iya. Ulang tahun, Nada Asmara, Berikanlah sama One Night in Bali Instrumen. One Night in Bali. Ya ini yang meledak nih nada na 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 itu tahun 90. Wah anjir di radio itu banyak banget lagu itu meledak. Oke. Tahu nggak terjual berapa? Nggak tahu. Nggak tahu. Oke. Waktu rekaman dibayar sistemnya gimana? Oh itu jual putus ya yang gue tahu. Dijual putus berapa tuh? Waduh, gue kecil kali ya zaman dulu ya. Gue tuh anehnya dulu tuh benar-benar nggak mikirin situ ya. Ada yang ngurusin gitu. Teman-teman tuh si Adel, Edwin itu yang mereka. Oke. Taunya meledak dan lu akhirnya jadi banyak panggung. Nama kenapa Modulus? Ah itu dia. Modulus itu karena kita di IT. Di IT tadi kan. Itu tadi. Ada yang jurusan elektro, sipil, arsitek, macam-macam. Ada pelajaran fisika, itu ada istilahnya modulus siang. Modulus siang, ya oke. Tentang gravitasi ya. Bener nggak sih? Gravitasi. Ya mungkin gravitasi atau ya nggak tahu gue. Gaya. Saya kan anak bio, bukan anak fisik. Sama gue SMA juga bio. Lu juga bio. Iya. Terus. Udah modulus akhirnya zaman itu Edwin udah canggih tuh, udah pakai sequencer, pakai modul disebutnya. Ada modul, ada sequencer, pakai Atari.
Pakai apa? Atari? Atari namanya. Bukan Atari game dong? Iya, komputer Atari dulu namanya. Oh, komputer Atari, oke. Itu. Akhirnya modulus dari hukum fisika itu bisa diartikan juga modern ultimate user. Pengguna alat-alat yang canggih. Ini gue sombong banget ya. Gila ya. Ini pemain-pemainnya soalnya orang-orang elektro, orang-orang teknik, orang-orang pokoknya orang-orang canggih-canggih nih. Jadi bikin namanya juga modul. Dari modul atau modern ultimate user. Mampus kalau. Tapi diplesetin kesini-sini jadi modal dengkul halus. Gitu. Modal dengkul halus. Iya. Modulus, oke. Akhirnya make it tuh. Pada saat itu ya, itu yang kita tahun 91 itu saingannya lumayan banyak untuk di jazz. Pada saat itu memang lagi musim tuh grup jazz keluar. Awal-awal dulu ada Black Fantasy. Yes. Habis Black Fantasy, gue juga tahu ada Spirit, Karimata. Spirit, yeah. Era Mono ya. Iya. Terus Mono. udah gitu ada lagi Emerald. Itu kan zaman-zaman ya kan. Benar. Nah keluar lagi Modulus pada saat itu, tapi bedanya adalah waktu itu apa ya? Kalau lu beda sih emang live sama ngebandnya ya. Maksudnya beda. Kalau live lu banyak pakai program ya. Bukan dulu, iya. Jadi dulu kan ada drum mesin sama sequencer tadi itu dijadiin satu. Oke. Jadi gue bilang banyak program, banyak mesinnya. Iya. Ya jadi kalau orang teknik tadi. Kalau sekarang kan booming tuh istilah sequencer ya. Iya, sequencer. Padahal zaman dulu belum ada ya. Zaman itu gue udah melakukan itu. Oh ini. Iya. Gitu. Jadi suara drum mesin ceketak. Gue pakai headphone gitu. Jadi kan. udah looping. Udah dibikin. Gila ya. Sekarang ngetop lagi kan gitu. Baru ngetop. Oke, tuh ya. Oke. Keluar tahun 91 lagu itu. Gua nggak tahu berapa lama, tapi yang jelas itu berapa album? Modus semuanya ada berapa album? Modus, oke. 3 album. 3 album ya? Terus stop ya? Iya, 98 stop. Oke. 98? Terakhir 98. 91 ke 98. Biasanya era itu ya, setahun sekali lo keluar album. Enggak, ini 4 tahun sekali. Kabisat ya? Kabisat, betul. Kenapa 4 tahun sekali, Man? Nggak ngerti juga. Anak-anak mungkin terlalu sibuk ya. Sibuk apa sih? Pada kerja. Nah, lu sendiri kerja di mana? Gue di bank. Bank apa dulu ya? Bank Putra Multikarsa. Anjir, yang lain ada kerja di mana? Di kontraktor. Gila. Jadi band tuh waktu itu benar-benar dijadikan selingan aja ya gitu. Sebagian orang sih, tapi kalau gue pribadi dari dulu pengennya band itu jadi utama sih. Pengennya. Oh, cuman kalau nggak ada orang-orangnya susah juga. Itu gara-gara bokap almarhum. Kamu mau apa? Aku pengen kuliah belajar drum di Amerika, Musician Institute. Kamu itu mau jadi apa? Kamu harus kerja di bank. Jadi ngikutin. Oh, jadi lu tuh tadinya pengen belajar drum, memang mau ke Amerika? Pengen ke Amerika, tapi bokap juga lagi, mungkin itu kan biayanya gede kan. Iya. Wah, dulu bokap juga Arko. Terus sampai mau ke Australia bareng Coki netral. Nggak jadi juga. Oke. Dari semua lagu-lagu lu itu, bongkar pasang pemain juga nggak sih? Enggak. Jadi yang pertama langsung yang nyanyi Baby, bukan, Bimo. Kedua Bimo juga? Enggak, udah Stanley. Nah, berarti kan ganti pasang. Oh iya, vokal aja. Oh, vokal doang. Yang lain masih tetap? Tetap, ya. Yang ketiga Stanley lagi? Iya, Stanley lagi. Kalau yang dulu tuh gini-gini tuh apa? Itu kan Bungaku Hilang. Bungaku Hilang. Oke. Tiba-tiba meledak lagi di album keberapa ya? Album kedua apa album ketiga ya? Album kedua. Album kedua tahun 94 apa 94 tuh. Iya, 94. 94 tuh keluar lagi, tapi beda vokalisnya pada saat itu. Stanley Sagala. Ada di podcast gue, lu lihat aja Stanley Sagala. Itu keluar, lagi. Lu tuh gokil, Pak. 91 meledak.
Nggak keluar lama, 94 keluar gitu, meledak lagi. Tapi kalau yang ini kayaknya lebih meledak deh. Yang mana tuh? Yang si Salah Pipimu men. Oh iya. Iya kan? Meledak banget kan itu. Makanya dulu salah satunya pada saat itu 94 ya. Yang lagi meledak itu ada Modulus, ada Kahitna ya kalau nggak salah. Kahitna. Java Jive. Yes. Wah itu tuh yang setipe tuh. Ibaratnya dulunya pernah festival-festival yang pada jago-jago. Itu tuh mereka tuh. Salah satunya Modulus. Gue bawain lagi lagu lu. Sering bawain gue dulu. Gitu ya? Wah keren kalau bawain lagu lu kan pasti kan banyak tepuk tangan. Nah itu gimana pencapaian itu men? Pencapaian apa tuh? Pencapaiannya di album itu. Lu udah tahu juga? Belum tahu juga? Dapat berapa, jual berapa? Oh iya, gue itu orang yang kuper ya, nggak ngerti juga. Baru sekarang lah, maksudnya tahu gitu. Mungkin karena di album Modulus yang sudah gue tuh nggak ada kontribusi untuk bikin lagu, mencipta. Teman-teman lu benar-benar main aja, player aja. Mengaransemen drum aja. Iya, aransemen kita latihan studio. Nah, yang ngurus itu yang punya kepentingan kan, yang punya lagu ya udah mereka aja. Dan gue masih ingat tuh dulu kalau nggak salah Elang apa gitu label. Studio. Nggak label lu. Studio Elang. Label lu Elang Perkasa apa gitu ya. Ya dulu tuh gue masih ingat tuh. Dulu di situ, wah sampai gue mau datengin Pak. Label itu. Oh iya. Di Warung Buncit. Di Warung Buncit. Iya, gue sempat datang sama band. Apa tahu di situ keterima? Enggak juga. Oke. Terus itu di satu album nggak sama Yang Bungaku Hilang? Oh iya. Satu album ya? Nah itu Der juga tuh. Bagus juga meledak. Album ketiganya malah gue nggak ngeh. Itu dia. Namanya Negeri Surgawi. Kurang kedengeran tapi ya? Kurang kedengeran. Karena udah rekaman nih. Kaset udah jadi. 4 tahun lagi biasa standar. Kan itu 94. Ini 98. Bener. Oke. Kaset udah jadi, udah banyak, gue lihat banget. Perusahaan rekamannya bubar. Jadi nggak ada promosinya deh. Ya ambilin aja kasetnya. Iya, nggak naik. Oh, gara-gara perusahaan rekamannya bubar. Iya, gue pernah dengar dari si Stanley itu. Jadi bukan band yang bubar ya? Bukan. Perusahaan rekaman yang bubar. Setelah itu udah nggak ada pergerakan. Udah nggak ada pergerakan. 98 terakhir. Sampai sekarang. Gokil. Jadi gara-gara perusahaan rekaman bubar udah. Dan gue tahu orang-orangnya sibuk-sibuk dan mereka semua aktif di musik sih banyaknya ya. Ada yang tentang scoring film kalau salah ya. Ada yang jingle. Yang masih terus di musik tuh lu paling yang kedengeran sama Stanley ya. Daniel tapi di gereja ya Daniel ya. Iya, kalau lu kan masih gua. Nah, terus gue bikin nih tahun 98 tuh gue ngeband sama dia. Oh iya. Iya kan? Nah itu makanya gue tahu lu kerja tuh. Jadi gue tuh backing vokalnya Yana Yulio. Dulu kita sama Yana Yulio. Iya. Gue backing vokal, pemain drum, terus ada Koko, ada almarhum Rahman, ada Oyon. Iya, Om Tias almarhum. Jadi kita bikin waktu itu. Wah lumayan lah manggung-manggungnya. Udah selesai itu program itu kita udah tuh nggak ketemu kan, gue ketemu lu di kafe-kafe. Tapi lu nggak pernah ngafe sih, gue lihat. Lu mah cuman ini dulu jamming, gue ngeliat lu jamming. Kalau itu gue main piano, lu jamming. Oh iya. Ya kan. Baru pas album gue solo, bukan album single gue solo, baru gue ngeband sama lu. Sampai Padang kita loh. Itu tur tuh Padang, Cirebon ya kan, gitu-gitu kan. Jadi itu sendiri. Tapi udah selesai sampai situ. Waktu itu udah Om Odi udah nggak tahu kemana lagi. Sekarang gue ngelihat lu pas gitu, taunya lu ada di satu perusahaan dan lu malah menjadi produksi malah sekarang ya. Di produksi. Produksinya tuh apa aja sih yang lu lakukan sekarang kayaknya beda banget nih. Bukan di bank juga. Audiovisual. Jadi emang dari kecil udah senang sama audiovisual sih sebenarnya gue tuh. Nah terus sekarang ini kebetulan dapat kerjaan di situ.
bikin konten musik, dari mulai produksi audionya, mixing, video editingnya gue semua. Serius? Ini yang ngambil-ngambil? Gue juga kameramen. Yang ngedit videonya? Gue. Broadcastnya? Uploadnya gue juga. Yang dari situ untuk suaranya bagus, mixing-mixingnya? Iya. Lu juga? Iya, gue juga. Promonya? Hah? Materi promo yang bikin? Gue bikin short, gue juga bikin. Lu juga yang Iya, gue sendiri. Gak ada kerjaan ya? Enggak, bukan gak ada kerja, justru banyak kerjaan lu gitu ya. Gokil ya jadi ke situ ya? Padahal gue taunya lu dulu, lu tahu kan elektronik, oke lah. Ada sih, kabel-kabelannya sih ada, elektronik masih ada. Tapi yang itu kan taunya main musik. Oh iya, gue nyolder juga. Jadi kabel tuh belum ada. Kabel audio kan. Beli kabel, potong sendiri, nyolder sendiri, nyambung sana, nyambung sini, terus sampai kayak gitunya. Gokil. Gokil sih. Jadi beda lagi ya, yang gue ketemuin beda lagi ya. Iya. Main bandnya masih? Masih. Nah ini kalau gue sering lihat ya, lu suka di Instagram lu, suka lu lagi main di jalanan tuh apa sih? Itu Jazz on the Street Indonesia namanya. Itu apa? Jadi kita dari 2019 sebelum pandemi, ada teman gue itu namanya Devian. Dia tuh punya ide pengen main jazz di jalanan. Kayak di Amerika, di Eropa kan banyak tuh di jalanan kan. Oh ini mau bikin kayak gitu? Konsepnya seperti itu. Pakai alat-alat bener? Beneran. Pakai mixer? Enggak, pakai speaker yang dicas. Oke, drumnya nggak pakai? Akustik kan? Iya maksudnya nggak pakai apa-apa ya? Pakai apa-apa. Oke, bass pakai tadi? Bass masuk situ. Gitar masuk. Gitar masuk situ. Vokal? Nah kan kalau speaker itu kan ada mic-nya kan 2 tuh. Yaitu buat vokal sama satu lagi buat saxophone. Sesimpel itu aja gitu? Sesimpel itu ya. Dan itu berjalan terus ya? Setiap hari apa sih? Hari Minggu aja di Car Free Day. Oh di Sudirman? Sudirman. Lu main di situ? Depan kampus Atma Jaya ya. Nggak ada sponsor, nggak ada apa, main aja? Nggak ada, Pengen main aja? Iya, main aja. Wah gokil. Berapa tahun deh 2019? Ya sempat berhenti sih pasti lu setahun 2 tahun mah ya? Iya pandemi ya. Iya. Dan terus setiap minggu? Iya. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Ini barusan habis dari sana? Iya. Dari sana. Nggak ada sponsor, nggak ada apa? Nggak ada. Buat seneng-seneng aja? Buat seneng-seneng aja. Gokil, ini baru musisi. Lihat tuh. Ini tahun 90-an, one of the best drummer in Indonesia dia. Trust me, lu lihat deh. Dulu kalau acara-acara apa, acara-acara gede, drummernya pasti dia. Artis-artis banyak yang beda. Itu sekarang lu cuek aja ya? Nah, ya nggak apa-apa ya, memang happy aja? Emang happy kok, emang passion di situ. Lu drumnya siapa yang bawa? Kru? Sendiri. Nggak ada kru. Sendiri lah masing-masing. Oh gokil loh. Pemain bass bawa bass sama speaker, geret. Ya itu kan gampang. Ya kan? Lu drum kan banyak. Nggak, lu minimalis? Floor tom. Sorry. Bass drum. Bass drum yang berapa? 16. Oh yang kecil? Yang kecil. Oke. Snare drum. Hi-hat. Crash. Right. Oh nggak pakai tom-tom gitu? Nggak pakai. Oh, kayak yang di jalan-jalan di luar negeri tuh kayak gitu. Ya tetep aja bawa-bawaan lu banyak loh ya. Iya, pakai motor lagi. Anjir. Effort ya? Effort loh. Dibawa dong sekarang lu? Enggak, ditaruh di tempat Devian. Oh, taruh tempat Devian. Oke, pakai motor, bawa snare, bawa bass drum gitu. Banyak juga bawaan lu. Apa pakai kotak kali nggak? Pakai itu tuh nggak? Pernah lihat nggak tukang sayur bawa kalau malam-malam motor tukang sayur, ini ada kanvas, ini bawa sayuran gitu. Oh iya pakai itu. Keranjang itu yang kanvas itu. Lu masuk iya pakai itu. Motor lu motor apa sih? Harley. Motornya motor apa? Motor bebek aja. Lu pakein kayak tukang zaman dulu koran. Iya kayak gitu. Lu pakein taruh-taruhin situ. Taruh situ terus kalau bass drumnya taruh di tengah, diikat pakai ada kan yang karet. Iya pakai itu aja udah. Oke, lu datang, lu parkir, lu angkat-angkatin, lu pasang. Iya. Main. Beresin juga. Terus udah selesai beresin lagi, angkat-angkat lagi gitu. Nggak ada sponsor, nggak ada apa? Nggak ada.
Jadi udah di jalan lu seru-seru aja gitu. Berapa lama? Kita main ya jam 7:30 pagi sampai jam 9:30. 2 jam. 2 jam. Setiap minggu. Setiap minggu. Nggak mikirin mau ada apa kayak, mau nggak ada yang bayar, mau nggak ada sponsor. The hell. Iya. Lumayan, yang penting lu happy gitu. Iya kan, musisi tuh. Itu musisi. Orang boleh ikut itu nggak? Oh jamming? Boleh ya. Tadi ada yang jamming. Anak kecil main drums, terus ada yang nyanyi. Boleh. Tempatnya di mana? Ganti-ganti? Enggak, di situ aja, di depan kampus Atmajaya, pinggir trotoarnya. Di trotoarnya persis. Di trotoar depan kampus Atmajaya. Atmajaya ya berarti. Oh, oke di situ. Wah, seru, antar gue main sana. Tapi jangan suruh nyanyi, kan gue nggak bisa nge-jazz. Kalau nyanyi ya nggak harus jazz. Nggak apa-apa dibikin jazz-jazzan kan. Nyanyi tetap kayak gitu, tapi musiknya aja yang musiknya beda. Aja ya. Oh, boleh jadi kalian kalau yang seneng jazz, kapan ya gue acara jazz mahal-mahal apa segala macam. Lu datang ke CFD, itu di depan kampus Atmajaya, di pinggiran situ ada kayak trotoar. Setiap hari Minggu jam 7:30 pagi sampai jam 10. Free, nonton, bisa ikut nyanyi. Lu kalau punya gitar, bawa gitar, lu ikut-ikut main, terserah. Iya kan? Jadi hashtagnya tuh kalau Jazz on the Street Indonesia, nonton jazz tidak harus mahal. Oh iya deh, nonton jazz tidak perlu mahal. Penting effort. Oke, selain itu. Gue maksudnya ngeband gitu selain itu. Ya, selain itu nih, yang gue mau tanya adalah, ini Modulus apa kabarnya? Modulus, alhamdulillah. Masih ada nggak sih sebenarnya bandnya? Kan masih gabungan. Masih. Nah, gue itu kan dari dulu Modulus banget sebenarnya. Jadi paling Modulus lu berarti? Iya, gue merasa itu. Jadi kalau ditanya orang misalnya lo band Indonesia menurut lo yang terbaik paling bagus tuh apa? Pasti gue jawabnya Modulus. Ya karena saking cintanya. Gitu. Saking cintanya. Sampai detik ini. Gue berusaha ngumpulin, akhirnya yang bisa kekumpul tinggal bertiga aja nih. Lu? Stanley sama Daniel. Daniel main gitar ya? Iya. Oh yang dulu gitar kecil gitu segitu, iya kan? Itu si Daniel. Akhirnya bertiga nih? Bertiga. Masih ada? Masih. Nah terus? Akhirnya kita udah rekaman, mau rilis bro. Ini rekaman lagu baru? Enggak. Lagu lama tapi kita aransemen. Udah rilis Nada dan Asmara. Jadi gini, lagu ini kan gue puter terus nih di sininya nih. Ada videonya dan link YouTube-nya juga ada di caption gue. Kalian dengar. Ini dulu tahun 91 yang gue bilang gue seneng banget sama Modulus. Ini salah satunya lagunya. Dan ini dirilis ulang. Dan gue udah denger lagunya. Anjir, keren banget. Dulu udah keren tapi pada zamannya lagu Nada dan Asmara itu keren. Tapi kalau dikeluarin lagi versi sekarang kayaknya terlalu rumit ya dulu kan. Iya. Wow, banyak banget itu ininya. Yang sekarang lo harus dengerin dan keren banget. Ini udah ada di semua di digital ya. Ini udah ada semuanya, lu dengerin. Nih sebelah gua. Lo kalau nggak percaya, oh ini lagunya, oh gini loh. Gila. Terima kasih. Aduh, gue tuh ngefans sama lu. Pernah gue manggung, gue lagi manggung nih. Pas habis manggung sebelum manggung gue di interview dulu. Pas di interview, Mas Ferdi, ini podcastnya gimana? Gue bilang sebenarnya podcast gue buat bintang-bintang dari tahun 80 sampai 2010. Gue bilang, siapa aja Mas Ferdi yang bisa masuk situ ya? Something like that. Gue ngeliat lu dong. Dia lewat dan dia lagi kerja loh. Set lagi ngesut gini kan. Gue cuma bilang, itu yang akan nanti tampil di podcast gue tuh. Karena itu bintang tuh. Itu saya ngefans banget sama dia. Karena kan gila ini. Gimana ya, gue ngelihat temen gue, idola gue ada, woi seneng dong. Itu nanti yang ada di podcast gue. Dan itu memang benar. Pada zaman dulu siapa pemain drum yang nggak pengen belajar dari lu? Ya waktu lu ngetop semua juga pada nempel. Bener gak? Nah sekarang akan keluar lagi, gue happy loh. Amin. Gue happy banget lu ada. Dan lu gini, ini akan menjadi cuma satu doang atau reunion atau
lu mau terus? Yes. Saat ini kita namanya Modulus Reunion. Modulus Reunion, oke. Jadi cuma bertiga ya? Iya, yang pertama nih keluar kan ya. Oke. Kita sampai 6. Udah siapin sampai 6? Sampai 6. Nanti Alhamdulillah. setelah ini keluar. Nggak 4 tahun lagi dong? Enggak ya? Jangan. Oke. Ini udah tua juga kan. Keburu. Oke, udah disiapin ini keluar berapa bulan setelah itu? Sampai 2026. Oh, jadi lu terus nih 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali lu akan keluar terus ya? Alhamdulillah. Kayak gitu. Nah, yang gue pengen tanya, dulu kan Modulus ada sekitar 6 ya? 6 orang? Iya, 6. Satu meninggal kan? Berarti tinggal 5. Iwan, iya. Berarti tinggal lu, Stanley, Daniel, Edwin, Adel. Kenapa cuma 3 yang 2 ini? Edwin udah ketemu, kita udah bicara. Dia tetap mau bantu, maksudnya ya tetap kita hubungan baik gitu. Mungkin itu pilihan hidup ya, mungkin ada sisi mungkin mau hijrah atau apa gitu, lebih ke situ. Kalau Adel, dia main apa ya? Dia vokal dan ini lirik. Oke. Dia kerja kontraktor. Memang waktunya yang satu memang lagi kusu, yang satu lagi memang nggak ada waktunya. Iya. Daniel sementara ini kerjanya apa selain itu? Daniel kan aktif di band gereja dia. Oh, dia memang itu ya, tapi masih bisa lah, masih berhubungan sama musik. Sama Andi Rianto Orkestra kan Daniel juga. Oke. Jadi akhirnya 3 aja jalan, tapi udah blessing sama semua ngasih bless. Udah. Kita udah izin. Wah, good dong. Dan kalau misalnya gini. Sama Agus tadi masih ada, sorry lupa. Ada Agus. Di Agus di mana? Agus fokus di jingle maker. Oh, masih nih sampai sekarang? Masih sampai sekarang. Oh iya. Dia nggak mau di sini, nggak ikut dulu. Nggak ikut dia. Berarti gini dong, belum tahu lagi ya. Mudah-mudahan nanti kesannya siapa tahu udah, gue ikut deh, itu bisa jadi dong. Iya, kita tetap ngebuka. Open buat itu kan, buat all member kan. Iya. Oke. Sekarang gini, kalau misalnya nih sekarang kan udah pada dengar, ada yang kangen sama Modulus. Gue mau dong Modulus manggung. Bisa nih sekarang? Sekarang? Udah bisa? Oh, bisa banget dong. Udah disiapin itunya, repertoarnya. Sadar. Berarti kalian ya yang dulu ini, kata Odi ya, band terbaik di Indonesia Modulus tuh. Kalau kalian memang pengen mengenang zaman dulu, terus lu masih, memang kita kan nggak pernah hilang kan. Kalau ngefans sama seseorang atau satu band, pasti kita akan ngefans terus. Kalau kangen pengen dengerin, sekarang udah available untuk manggung. Modulus sudah ada lagi, namanya Modulus Reunion. Jadi nanti di sini gue kasih Instagramnya Odi. Lu kalau orang DM ke lu juga bisa. Oh bisa boleh. Oke. Terus ada juga Instagramnya, Modulusnya juga ntar gue kasih di sini. Terus lu bisa tanya, lu bisa available-nya kapan, lu mau gimana, lu tanya ke situ karena sudah on. Jadi udah aman nih. Acara-acara, gue bikin acara juga lu main dong ya? Oh siap. Oke, siap lah. Aduh, seneng banget gue ngedenger itu. Alhamdulillah. Gue seneng loh ngedenger Modulus balik lagi dan gue denger lagunya keren. Dan gue bilang sih, beda main dulu sih, beda jauh. Lu kekinian banget sekarang ya. Maksudnya lebih gampang dicerna lagi. Iya. Daripada dulu kan jazznya kental tuh. Iya kan, kesini kan referensi musik makin banyak minimalis ya. Banyak kan referensi. Akhirnya ya kita akhirnya pada suatu ini masa gitu kita pasti kan kembali lagi itu pengen yang simple tapi padat, orang nggak gampang ingat gitu kan. Iya. Itu. Lu di sini kelihatan menonjolkan lagunya, harmonisasinya lu tonjolin. Kayak gitu. Bukan skillnya ya. Bukan. Dulu kan skill banget. Oh iya, zaman itu. Dulu skill zaman itu ya. Ini tahun lagu 91 loh dirilis berapa tahun kemudian nih? 24 tahun. Enggak dong. Kok 24 tahun? 91 sekarang 25. Wah, 30. Lebih ya? Oh, lebih lah. Berapa tuh? 34 tahun kali ya? Ya, segituan. Iya, 34 tahun, iya kan? Iya. Gila itu. Jadi lagu ini pernah ada di radio-radio dan pernah hal ini sekarang dikeluarin lagi dengan versi yang lebih fresh banget. Fresh from the oven. Dan pasti nama fans itu apa sih? Modulus. Oh iya.
Belum ada ya. Nggak ada ya. Pokoknya fans Modulus pasti akan senang di sini. Om Edi, thank you banget ya. Sama-sama. Gue thank you banget lu mau datang ke sini. Yang tadinya nih nggak mau banget nih datang ke sini, cuman ya gue paksa aja lu datang. Gue berharap mudah-mudahan Modulusnya seperti dulu lagi. Amin, amin. Banyak yang masih seneng. Karena lagunya Modulus salah satu, kayak gue nih dengerin lagu Modulus, inget zaman itu ya gitu. Selalu gue dengerin. Dan gue dengerin loh, dengerin masih sampai sekarang gue dengerin. Gue selalu kalau buka YouTube gue masih buka tuh si Modulus. Mudah-mudahan Modulusnya berhasil, Ferdi. sukses lagi, naik lagi. Terus lu juga jadi mulai aktif lagi di panggung-panggung. Amin. Ya kan, amin ya. Ya. Dan salam buat teman-teman semuanya, Stanley sama Daniel juga, sama keluarga. Dan buat kalian yang udah nonton sampai akhir, thank you banget, appreciate banget. Follow Instagramnya Odi. Lu kan Audi, lu gantilah Odi Modulus gitu. Bisa diganti Bisa. Oh, okay. Jadi orang kalau pengen nyari lu nggak susah. Ini ada Instagramnya Odi di sini, terus ada Instagram Modulus Band juga. Iya. Dan di sini ya gue puterin nanti videonya. Linknya ada di caption gue. Lu tonton, lu komen. Ya, seperti yang selalu gue bilang, lu nonton dan lu komen itu buat kita berarti banget, seneng banget. Ya, thank you. Jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan notifikasinya dinyalakan. Sebarkan kebaikan. Bye. Bye.